Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Padiansah dengan NIM 0559139955. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi struktur data, khususnya mengenai stack, QE, dan quicksort dalam bahasa pemrograman Java. Kita akan membahas implementasinya serta menganalisis kompleksitas waktunya. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan berikut, ini adalah daftar isi materi yang akan kita bahas. Ada 3 topik utama. Yang pertama adalah stack dengan konsep pivot. Kita akan membahas implementasi, operasi push dan pop, serta kompleksitasnya. Kedua, QE dengan konsep pivot mencakup implementasi operasi NQE dan DQE serta kompleksitasnya. Dan ketiga, quicksort, kita akan membahas algoritmanya, proses partisi rekursif serta analisis kompleksitas waktunya. Topik pertama adalah stack. Stack adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip pivot. Singkatan dari last in first out, artinya elemen yang terakhir kita dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Analogi yang mudah adalah tumpukan piring. Piring yang terakhir diletakkan berada di posisi paling atas, dan piring itulah yang pertama kali diambil oleh kita. Kita tidak bisa mengambil piring dari tengah atau dari bawah langsung. Pada visualisasi di slide ini, kita bisa melihat stack dengan 8 data. Elemen paling atas adalah angka 99 yang merupakan top. Dan elemen paling bawah dengan angka 10 yang merupakan bottom. Sekarang kita bahas 2 operasi utama pada stack. Pertama adalah push, yaitu memasukkan data ke dalam stack. Caranya, pertama cek apakah stack udah penuh, lalu naikkan pointer top, kemudian simpan nilai di posisi top tersebut. Kompleksitas operasi push adalah O. 1. Sangat cepat dan konstan. Kedua adalah pop, yaitu mengeluarkan data dari stack. Caranya, cek dulu apakah stack kosong, ambil yang teratas, lalu turunkan pointer top. Kompleksitas juga O1. Satu-satunya operasi yang membutuhkan waktu lebih adalah tampil stack, karena waktu menelusuri satu elemen hingga kompleksitas O. Kesimpulannya, push dan pop berjalan sangat efisien dengan kompleksitas O. Topik kedua adalah QE. QE adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip pivot atau first in first out. Elemen yang pertama masuk adalah pertama yang keluar Persis seperti antrian kasir di supermarket. Pelanggan yang datang lebih dulu yaitu yang dilayani terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa menyerobot antrian. Data masuk dari sisi belakang atau rear, dan data keluar dari sisi depan atau front. Pada visualisasi dari slide ini, QE isi 8 data, mulai dari angka 5 di posisi front hingga 83 di posisi rear. Setelah 3 kali operasi di QE, elemen 5, 12, dan 38 sehingga data yang tersisa dimulai dari angka 21. Mari kita bahas 2 operasi utama QE. Pertama, NQE, yaitu memasukkan data ke QE. Langkahnya, cek apakah QE penuh, naikkan pointer rear, simpan nilai di posisi rear. Jika ini pertama kali, set front ke 0, kompleksitasnya O1. Ketika DQE, yaitu mengeluarkan data dari QE, langkahnya
Cek apakah QE kosong. Ambil nilai di posisi PRON, naikkan pointer PRON, dan jika PRON sudah melewati rare, reset keduanya ke -1. Kompleksitasnya juga O1. Sama seperti stuck operasi NQW dan DQW pada QW berjalan sangat efisien dengan kompleksitas O1. Ya, lanjut ke topik ketiga adalah Quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang berbasis strategi divide the conquer, membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Prosesnya ada 4 tahap. Tahap pertama, pilih salah satu elemen sebagai pivot. Dalam implementasi ini, elemen terakhir dipilih sebagai pivot. Kedua, lakukan partisi. Pindahkan semua elemen yang lebih kecil dari pivot ke sisi kiri. Nah, yang lebih besar ke sisi kanan. Ketiga, ditempatkan pivot di posisi finalnya yang tepat. Keempat, ulangi proses secara rekursif untuk subarray kiri dan kanan. Pada contoh di slide ini, data awal terdiri dari 8 angka dengan pivot 19. Setelah satu partisi, angka 12 berada di pivot kiri, kiri pivot, dan sisanya belum terurut di kanan. Proses berlanjut hingga hasil akhir menjadi 12, 19, 25, 36, 47, 64, 73, 88. Lanjut, sekarang kita analisis kompleksitas waktu quicksort. Ada 3 skenario. Kasus terbaik terjadi ketika pivot selalu membagi array menjadi 2 bagian yang sama besar. Kompleksitasnya O n log n. Kasus rata-rata terjadi pada kondisi umum di mana pivot membagi secara relatif seimbang. Kompleksitasnya juga O n log n. Kasus terburuk terjadi ketika pivot yang dipilih selalu nilai minimum atau maksimum. Misalnya, ketika data sudah terurut dari awal, kompleksitasnya menjadi O n kuadrat. Untuk penggunaan ruang, quicksort membutuhkan O log n untuk call stack rekursi. Secara keseluruhan, quicksort adalah salah satu algoritma sorting paling cepat dan paling sering digunakan dalam praktik. Baik, berikut adalah tabel perbandingan ketiga struktur data yang telah kita bahas. Stack menggunakan prinsip LIFO dengan operasi utama push dan pop, serta pointer tunggal yaitu top. Stack dan QE sama-sama memiliki kompleksitas insert dan delete O1. QE menggunakan prinsip pipo dengan operasi NQE dan DQE serta 2 pointer yaitu front dan rear. Sedangkan quicksort bukan struktur penyimpanan melainkan algoritma sorting dengan kompleksitas rata-rata O n log n dan terburuk O n kuadrat. Dari sisi penggunaan, stack cocok untuk operasi undo, rekursi, dan parsing. QE cocok untuk antrian BFS dan print spoiler. Quicksort unggul untuk pengurutan data dalam jumlah besar. Baik, sebagai kesimpulan, kita telah mempelajari 3 topik penting dalam struktur data. Stack dengan prinsip LIFO sangat efisien dengan operasi push dan pop dengan kompleksitas O1. QE dengan prinsip LIFO juga sangat efisien untuk NQE dan DQE dengan kompleksitas O1. Dan quicksort adalah algoritma sorting berbasis rekursi dengan kompleksitas rata-rata O n log n yang menjadikan salah satu pilihan terbaik untuk pengurutan data.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Bila ada kesalahan mohon maaf dan boleh dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.